DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Kak Irma Syafitri. Halo Kak. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya yang nonton ini. Iya. Kita juga sekarang lagi COVID udah mulai naik lagi. Mudah-mudahan masih tetap jaga kesehatan. Oh iya betul. Iya ya, kita udah 2 tahun agak legaan gini, tapi tiba-tiba bablas ya. Dan terus kayaknya seminggu ini tuh pada tes positifnya gede banget Iya, lagi ya, 20.000 ya kalau nggak salah ya. iya. Setelah sedikit pelonggaran udah langsung naik. Iya. Bagi yang belum kenal Kak Irma ini sebenarnya seniorku di ITB, spesifiknya lagi di jurusan yang sama gitu ya, di teknik fisika. Dan saat ini atau sudah cukup lama sebenarnya, nanti akan kita bahas juga ya, kita tanya-tanya. Beliau ini bisnisnya adalah yang setahu aku sih lemari lawas ya. Iya, benar. Terus aku lihat juga ada, nggak tahu itu masih satu grup atau bagaimana, tapi ada Kemintang ya, kemintang.id, Iya, founder benar. dan CEO juga, dan baru-baru ini Percain ya, Percai itu Iya, cainnya kain atau perca kain gitu. perca kain. Oh iya, Jadi oke. kayak produk-produk perca gitu Oke. sebenarnya. Iya. Nah, apa aja itu bisnisnya nanti akan kita bahas ya. Boleh. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Saya kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Nah, mungkin ini Kak, aku mau nanya kita kan background-nya teknik fisika nih. Iya, benar. Apalagi kalau aku lihat profilnya, kalau di LinkedIn dirimu bahkan sudah sempat lanjut kuliah lagi ya di Jepang ya. Iya, jadi kayak Uh, exchange riset gitu student. uh, uh, Dan uh. itu masih berhubungan dengan teknik fisika lah gitu. Iya, artinya maksudnya kalau aku kan mungkin teknik fisikanya agak-agak abal-abal lah, maksudnya tidak pinter-pinter banget gitu. Tapi dirimu sampai ke Jepang juga exchange gitu. Terus kenapa malah berbisnis sekarang? Biasanya kan kalau anak teknik fisika umumnya kerja di industri migas atau Iya, researcher atau benar. apa kayak gitu. Iya. Kenapa tuh? Ya cukup menarik juga sih sebenarnya ya perjalanan bisnis itu juga ya dari di Jepang itu. Jadi aku tuh sebenarnya nemuin partner bisnisku itu pas di Jepang itu malah. Jadi kan aku berdua sama partner bisnisku kan. Jadi tahun 2010 itu kan ke Jepang. Terus kita memang hobi kayak belanja vintage. Terus kita kepikiran kok di Indonesia nggak ada ya toko-toko vintage. Itu kan masih jarang banget gitu. Apalagi tahun-tahun 2010-an awal lah ya. Iya. Itu terus jadi ya dari situ ya kita mulai tahun 2014 kita mulai itu. Aku masih kerja tuh bidangnya masih yang teknik Engineering. fisika kan instrumen gitu ya masih sempat kerja gitu terus mikir-mikir lagi gimana ya kalau misalnya nggak dimulai gitu kan jadinya kapan lagi gitu mau ini jadinya akhirnya banting setir gitu petnya jadi beda jadi di vintage ini jadi kalau misalnya lemari lawas sendiri kan 2014 tuh berdiri ya tadi 2016 nih aku udah resign dan fokus nih buat di lemari lawas. Nah ini tuh jualan kayak vintage, produk-produk vintage itu tuh untuk kayak ya mendukung slow fashion movement lah gitu istilahnya. Kan sekarang tuh kan kalau misalnya kayak fashion itu kan fast fashion kayak cepet banget gitu kan dan kalau misalnya terlalu cepat gitu kan kayak dampak lingkungannya mungkin tidak diperhatikan makanya
harganya mereka juga murah gitu. Jadi kita kayak menggalakkan lagi nih, mengedukasi lagi nih buat masyarakat gimana kita reuse barang-barang yang lama, terus recycle kalau bisa upcycle gitu loh. Mhm. Gitu. Mm-mm. Oh, I see. Jadi aku baru tahu sih, baru dengar ya istilah slow fashion atau fast fashion. Pernah yang agak-agak mirip kayak slow journalism yang kayak gitu-gitu kan di era sekarang fast journalism, apa-apa buru-buru pengen cepet, tapi sekarang pemberitaan yang slow kadang-kadang jauh lebih ini. Tapi di fashion aku baru denger tuh. Itu bisa di elaborasi lagi atau diterangin lagi nggak ya, apa sebenarnya movement Jadi itu kayak gimana ya? Kalau slow fashion itu jadi kita menggunakan barang-barang fashion itu kan kayak kita reuse lagi dari yang lama gitu. Jadi untuk pergantian produksinya itu nggak cepat gitu loh, Ci. Kalau sekarang kan kayak produk-produk sekarang kan pergantiannya tuh cepat, setiap season cepat banget gitu kan. Ganti model, ganti tren gitu kan. Jadi banyak yang kayak sisa-sisa, belum lagi ongkos produksinya gitu kan. Produksinya itu kayak ya yang ongkos produksi lingkungannya itu nggak mereka perhitungkan gitu loh. Jadi itu sih yang bikin fast fashion itu nggak bagus gitu. I see. Berarti memang sebenarnya lemari lawas ini pas awal-awal itu apa tadi inspirasinya dari Jepang. Ketika di Jepang memang banyak toko-toko yang jual fashion lama atau retro kayak gitu ya? Iya, memang banyak. Mungkin karena mereka negaranya sudah di atas udah negara maju gitulah, sudah memikirkan ke sana kan, jauh ke depan gimana untuk lingkungannya. Makanya kalau kita lihat negara maju kan mereka lebih bersih gitu kan, lebih tertata gitu. Mungkin karena ya memang masyarakatnya sudah berpikir maju gitu. Kalau di kita kan masih aku sih ngelihatnya mungkin 20-30 tahun lagi gitu bisa mencapai ke sana. Oh, menarik sih, karena tadinya aku pikir, tadi kan kita sebelumnya ngobrol gitu, aku pikir apa ya, lemari lawas ataupun bisnis-bisnis yang kaitannya sama vintage gitu, itu drive-nya adalah apa ya istilahnya ya, fashionnya aja gitu, drive-nya adalah oh iya seneng gitu dengan barang-barang vintage atau stylenya kayak gitu, tapi ternyata ada misi, bisa Iya, dibilang misi betul. lingkungan atau misi sosialnya juga ya gitu. Iya betul. Jadi kayak sekarang kan memang lagi marak kayak thrift shop gitu kan, itu juga ada kaitannya dengan slow fashion movement gitu. Kalau sekarang sih masih yang thrift ya. Jadi agak beda nih vintage sama thrift. Jadi kalau misalnya vintage itu kan high quality yang umurnya itu minimal tuh 20 tahun ke belakang. Jadi kalau keluaran tahun 2000 itu bisa dikatakan vintage gitu, sudah vintage. Kalau misalnya kita ngomong antik kan kayak udah 100 tahun usianya, itu kita bisa ngomong kalau barang itu antik gitu kan ya. Kalau misalnya thrift itu ya sekedar second aja. Iya. Nah, berarti kalau ke Kak Irma sendiri, drive awalnya itu apakah kesukaannya pada apa ya, pada fashion atau stylenya yang di zaman dulu gitu, atau tadi motif lingkungannya dulu yang datang? Jadi maksudnya gue mau nyoba di sini gara-gara seneng, pasti kan seneng gitu kan, bukan cuma jualan tapi kan juga seneng gitu. Nah itu mana yang datang duluan tuh? Yang datang duluan mungkin dari senengnya dulu ya. Kalau kita kan biasanya mau jalanin bisnis kan apa sih yang kita suka dulu nih gitu kan, apa yang kita emang mau jalanin sehari-hari sampai kita tua nanti gitu kan istilahnya gitu. Ya udah, terus ya memang ini bagus kan buat lingkungan, ya sudahlah didalemin lagi gitu. Oke, berarti tadi kalau balik ke bisnisnya, lemari lawas itu 2014 mulai, tapi baru benar-benar apa istilahnya full time lah ya, itu di 2016 gitu. Berarti produk-produknya sendiri ini apakah beneran barang lawas atau tadi ya barang lawas di apa ya di recycle jadi seperti apa gitu, mungkin boleh dijelasin? Kalau kita beneran barang lawas sih. Kalau misalnya ada barang yang emang kurang
kayak kondisinya kurang atau apa gitu, kita bisa perbaikin lagi supaya bisa dijual lagi gitu. Kalau biasanya kita upcycle gitu sih. Kalau kita kan masih belum bisa recycle ya. Kalau recycle kan butuh kayak lebih banyak lagi prosesnya. Kalau upcycle itu kayak kita menambah saja gitu, menambah misalnya kayak dilukis atau diapain gitu loh. Kayak misalnya tas nih. Tas kan ada misalnya defeknya, ada nodanya atau ada apanya gitu, kita bisa lukis gitu. Itu sih kalau upcycle. Terus kayak kebaya kita tambahin bordiran kalau misalnya ada bolongnya atau ada defek-defeknya gitu. Jadi value-nya itu bertambah walaupun produk yang udah lama gitu. Rentang lamanya nih kapan nih? Kalau tadi kan bilang kalau vintage itu kayak apa 100 tahun gitu. Atau ini 20 kayak tahun. 20 tahun ya? 20 tahun, iya 20 tahun. Iya. Jadi memang kita kayak kebaya-kebaya itu banyak yang emang udah lawas-lawas banget sih, kayak tahun 60 bahkan tahun 40 gitu, kayak kebaya-kebaya Belanda gitu-gitu kita ada juga. Dan terus tadi kan salah satu keywordnya adalah bedanya dengan thrift ya. Kalau thrift ya atau second handed market itu ya barang second aja, belum tentu ada nilai vintage-nya atau belum tentu waktunya tuh benar-benar lama seperti itu gitu kan. Bisa aja bener. barang kemarin beli dijual lagi itu hitungannya udah thrift atau udah second kayak gitu kan. Dan tadi keywordnya juga harganya relatif lebih murah. Berarti kalau lemari lawas nih range-nya di berapa? Atau produknya? Cukup ini juga sih, kita kan kayak marketnya sangat kecil ya Ji ya, kalau kita lihat. Jadi ya mau nggak mau kita harganya agak tinggi supaya bisnisnya tetap sustain kan lama. Jadi kalau misalnya untuk range harga minimal itu 500.000 kalau misalnya di lemari lawas. Jadi kalau rata-rata sih segitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk bisnis sendiri kan kita memang mempertahankan untuk kayak bisnisnya tetap kecil aja gini, tapi stabil gitu, sustain sampai nanti gitu. Kalau misalnya ada orang yang mau nyari vintage, memang nyarinya ke lemari lawas gitu. Kita pengennya sih kayak gitu. Kan beda kalau dengan startup kan growing-nya harus cepat gitu ya. Iya. Pasti tetap segini tapi stabil gitu lama. Iya, menarik sih. Ya karena tadi kalau aku sendiri seneng gitu ya, apa ya, nggak tahu kenapa ya, bingung juga sih awal masalah kenapa bisa. Kalau Irma kenapa seneng ini, seneng apa ya, looknya barang lampau atau itu dari mana ya, rasa seneng sama fashionnya lampau itu ya? Karena ini loh, Ji, kalau misalnya kita pakai barang lama itu memang kualitasnya kan beda ya daripada yang sekarang. Jadi kalau aku ngelihat barang-barang yang sekarang, misalnya baju-baju yang sekarang dibandingkan baju-baju yang lama itu, kayak kualitas jahitannya, kualitas bahannya itu nggak sebagus yang lama memang. Dan kayak stylenya, kayak kalau misalnya kayak produk tas gitu kan, itu kayak dia tuh lebih timeless gitu. Jadi bisa dipakai kapanpun. Sebenarnya karena dia ya, modelnya kan gitu-gitu aja, nggak ada macam-macam kan, paling kotak atau warnanya juga coklat hitam gitu kan, nggak. Jadi mau tahun berapapun kamu pakai tetap bagus gitu loh. Nah di situ sih slow fashionnya, jadi sampai kapanpun itu dia akan tetap kepake ya gitu. Masuk di zamannya ya. Iya. Nah aku juga nah ini juga ya, kalau di luar mungkin memang banyak gitu ya. Di Indonesia setahu aku kalau fashion memang agak-agak sulit ya. Kalau thrift tuh kalau di Bandung kan kayak di pasar apa tuh ya, di Gede Bage itu. Gede Bage ya. Di sini kan di Senen gitu kan. Kalau di Jakarta, tapi itu pun harus apa ya? Aku seneng tuh kalau ke Gede Bage gitu atau ke Senen, karena memang udah dari dulu suka nyari-nyari barang-barang. Ya kalau dulu mungkin motif utamanya karena ekonomi ya, jadi maksudnya nyari barang yang relatif lebih affordable ya. Affordable gitu kan, untuk dibeli gitu. Tapi kalau mau nyari yang kayak apa ya istilahnya,
yang temuan yang luar biasa gitu ya. Itu kan kita harus ngulik banget kan, maksudnya nyari ke dalam-dalam, bongkar-bongkar gitu-gitu kan. Nah, kalau Iya. kalau lemari lawas source-nya dari mana nih? Atau kalau boleh di-share ya, ataupun biasanya nyarinya dari mana gitu ya? Jadi kan nyarinya ada yang ya kita nyari-nyari gitu sih, ada yang nawarin, misalnya orang nawarin gitu kan. Banyak sih kalau yang kayak konsinyasi gitu juga orang nawarin. Terus kita nanti memang kurasi lagi tuh, jadi nggak bisa sembarangan. Kadang orang kan pengen yang penting barangnya dia dijualin gitu yang udah lama-lama gitu. Nah itu kita kurasi. Terus ada juga yang kita memang cari sendiri gitu. Source-nya dari mana aja sih? Kita misalnya jalan-jalan atau kemana, ke Jepang atau kemana, itu yang paling gampang sih. Berarti bukan cuman nyari di Indonesia ya tadi ya? Berarti barang-barang yang ada di situ bisa aja nemu di mana kayak gitu ya? Iya, kita sih pengennya dari seluruh dunia ya, tapi kan mungkin kayak belum sanggup gitu kan untuk sampai kemana-mananya. Ada juga sih sempet kalau misalnya temen lagi ke Belanda gitu, nitip gitu. Kemarin sempet juga beli baju tradisionalnya Belanda gitu. Terus kayak kimono-kimono gitu-gitu kita jual juga. Banyak banget sih, Ji, kalau untuk jenis barangnya. Yang penting menarik ya. Nah, itu aku bingungnya adalah nggak tahu ya, ini model bisnisnya juga mungkin ya. Itu berarti harus branded kah, atau yang penting suka stylenya? Yang mana? Kalau milih barang ya, kalau kurasi tadi barang Harus ini. kurasinya itu sebenarnya nggak harus branded. Dia yang penting tuh kayak modelnya dan apa ya, memang pakai sense sih ininya, kayak kurasinya pakai sense. Kira-kira ini gimana gitu. Memang agak-agak tricky juga milihnya, kurasinya itu memang agak tricky. Kalau misalnya hanya dari brand aja kan nggak semuanya sih, Ji, ini bisa masuk gitu. Terus kayak kalau misalnya untuk range harga ya, lemari lawas itu memang belum sampai yang tinggi banget range harganya. Kayak kalau misalnya sekarang memang ada beberapa pre-love, toko-toko pre-love gitu yang jual branded banget, memang ada kayak Chanel dan segala macam gitu. Mereka range harganya tinggi banget ya, kayak di atas 10 juta. Cuman mungkin karena kita lebih apa ya, menengah gitulah mungkin ya, Ji ya. Jadi kalau untuk harga-harga segitu penyerapannya masih belum dapat gitu. Iya. Kalau marketnya sendiri, kalau aku lihat ya, aku sebagai orang ya dan yang sekedar ngelihat suka aja gitu, kayaknya makin meningkat ya tiap tahun ya. Dan maksudnya bukan dalam entah motifnya apa ya. Kalau aku sendiri bahkan nggak tahu tuh motif slow fashion atau kesukaan terhadap barang-barang lawas itu tidak termotivasi karena isu lingkungan, tapi ya tadi karena suka aja gitu. Dan aku lihat kayaknya banyak juga yang seperti itu meningkat. Dan didorong bukan cuman dari sisi fashionnya. Aku ngelihat kayak apa sih istilahnya tuh, musik ya. Musik sekarang ada beberapa band baru tuh ngambil apa ya? Ngambil jenis musiknya tuh musik 60-an, 70-an, 80-an yang kayak gitu. Dan itu mendorong si apa ya, si pengkaryanya ini, si pemusiknya sendiri ini make style di zaman itu gitu kan. Bajunya gitu. Kalau aku lihat lemari lawas banget nih, jangan-jangan aku ada beberapa yang aku curiga jangan-jangan di lemari lawas gitu. Nah itu jadi ngedorong market sih. Bener nggak sih makin kesini? Iya benar. Benar. Sekarang memang apa ya, trennya mungkin mulai muncul lagi ya, kan tren itu kayak berputar kan ya, mungkin trennya mulai muncul lagi. Memang yang aku rasain anak-anak muda sekarang lebih banyak tertarik dengan thrift, dengan vintage gitu kan. Apalagi sekarang tuh sangat viral banget thrift itu gitu. Kayaknya emang mulai naik lagi nih produk-produk yang emang di era-era yang kayak gitu. Era-era 80-an atau 50-an gitu. Nah, kenapa tuh kira-kira? Gimana ya, kalau misalnya tren tuh memang kadang muter-muter gitu sih, Ji. Nanti kita kadang ngelihat dia tahun 2000 gitu. Sekarang kayak kalau misalnya kita lihat tahun 2000 dulu kan kayak pakai
roknya itu atau celananya itu kan low waist ya disebutnya. Jadi kalau misalnya jeans itu ada high waist, ada yang medium, ada low waist. Itu kayak kemarin itu sempat ngelihat juga sih Miu Miu udah ngeluarin kayak low waist gitu. Oh, udah mulai ini balik lagi ya tahun 2000 gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan tahun 80-an nih anak-anak muda banyak yang pakai high waist gitu-gitu. Gitu sih kayak muter terus aja gitu. Kalau makanya ini juga menguntungkan sih buat kita, kan kita selalu ada dari era-era yang manapun ya, di 80 mau 70 mau berapa kita ada. Kalau misalnya pas dapet gitu trennya ya mereka nyari juga sih di kita gitu. Dan selain dari situ juga ada juga misalnya nih UMKM atau UMKM fashion atau yang sejenisnya itu kadang nyari produk kita itu buat jadi inspirasi juga, Ji. Jadi kayak mereka tuh kalau misalnya vintage kan paling cuma satu aja, mereka memproduksi lagi dengan model-model yang sama gitu. Jadi kayak ada beberapa juga yang nyarinya di lemari lawas gitu. Atau stylist atau apa, makanya banyak juga followers kita itu kayak selebriti, terus stylist, artis gitu. I see. Jadi karena fashion itu mengulang dan terus banyak yang mengeluarkan stok baru tapi dengan style lama gitu ya, dan itu men-trigger juga. Iya, benar. Oh ya, berarti sebenarnya kalau di bisnisnya sendiri di lemari lawas itu dianggap saingan mereka ini, atau memang tetap aja walaupun ada orang yang suka stylenya lampau tapi pengennya baru kayak gitu kan, sebenarnya terjawab juga tuh kebutuhannya. Kalau dia hanya sekedar looks aja kan, sekedar lihat aja. Itu kayak kompetitor gitu atau saling supply justru malah kayak tadi tuh. Kalau aku sih ngelihatnya ya sudah gitu. Saling supply aja, karena kan kita kan juga nggak supply yang banyak banget. Kalau misalnya emang ada yang mau repro lagi ya silahkan gitu, karena kan kita nanti lain lagi gitu, ada dapet yang barang yang lain lagi gitu loh, Ci. Nggak harus sama seperti itu terus gitu. Makanya di sini mungkin makanya bisnisnya beda ya sama yang lain. Karena kita tuh setiap hari tuh selalu ada produk yang beda, dan produknya cuma satu-satu aja gitu lah kan. Jadi mungkin ada satu produk yang memang disukain banyak orang gitu. Mungkin di situlah mungkin bisa dipakai buat produksi yang lain gitu. Siapa tahu ada UMKM lain di fashion yang emang dapat inspirasi dari sini juga, nggak masalah sih sebenarnya kita. I see. Iya sih, kenapa ya kalau di luar negeri tuh kayak aku juga di Jerman, aku juga sering banget ke toko. Jadi kalau di Jerman itu ada jaringan apa ya? Jaringan retail toko fashion, tapi memang barang bekas gitu. Kayaknya sih itu donasi dari gereja yang kayak gitu-gitu sih. Jadi ya tadi tapi memang vintage-nya nggak ya, itu kayak second ini aja, second hand aja gitu. Tapi di dalamnya juga ada yang kayak lampau juga, jadi memang random ya. Jadi kalau kita betah di dalamnya itu, dan itu jejaring gitu. Jadi kayak di satu kayak kota blockchain gitu. Bukan. Gitu. Iya, kayak satu kota tuh kayak inilah, kayak Matahari gitu ya. Matahari kan di satu kota tuh ada banyak outletnya gitu. Nah, apa ya namanya, lupa tuh. Di Jepang, di Jerman tuh ada yang kayak gitu. Di Australia juga ada, Australia Savers namanya, atau Savers ya tulisannya. Itu juga kayaknya donasi gereja, tapi dibikinnya tuh enak gitu. Jadi kayak kita datangnya ke mall, tapi sebenarnya itu mall barang bekas, nggak kayak kalau kita datang ke Gede Bage, ke Cimol itu ya, kalau atau Pasar Senen kan jadi apa ya, kesannya kayak kumuh gitu, atau bukan kayak mall gitu. Nah, kalau di Indonesia kira-kira bakal rame nggak ya? Kalau sekarang kan thrift atau second itu hanya di Instagram ya kayaknya ramenya. Iya, jadi apa ya? Ini juga kalau di Jepang juga ada namanya second hand street kalau nggak salah. Itu ada kayak chain gitu. Jadi di setiap kota ada gitu loh tokonya, dan emang gede banget kayak mall gitu. Sebenarnya kita juga sempet mikir mau bikin kayak gitu Ci. Mau bikin kayak chainnya yang banyak gitu. Tapi ya berhubung kayak modalnya juga
ya seadanya gitu, ya udah bikin kayak gini aja gitu. Kalau misalnya mau kayak gitu memang kayak proses kurasinya memang sama stoknya, logistiknya memang challenging banget sih Ci itu. Karena kan dia beda-beda kan jenisnya, jadi itu yang sangat perlu banyak orang di situ. Terus kayak ya itu lebih banyak strategi bisnisnya harus lebih matang lagi lah kalau mau bikin chain kayak gitu. Iya sih, sama artinya kan siklus juga ya. Maksudnya kalau aku lihat kan di satu sisi banyak juga orang yang pasti kan kalau di rumah lemari terbatas kan gitu ya. Kalau kita Iya. ngomongin sekedar second hand gitu. Tapi orang itu kan pengennya beli baru kayak gitu kan, beli lagi gitu. Jadi kan ada sisa yang di lama rata-rata kan dibuang atau didonasi ke random gitu kan, ke apa bibi atau kemana gitu kan biasanya. Nah kalau ada penampungnya, donasinya dapat dan harganya juga mungkin harga second yang mungkin beda style dengan lemari lawas ya. Kalau lemari lawas kan di upsell tadi ya istilahnya. Di upcycle ya. Kalau di ini kan hanya sekedar cuci bersih, yang penting dijual lagi dengan harga yang relatif murah. Kayaknya sih itu menarik sih Kak. Jadi kalau Iya sebenarnya tuh sudah ada yang namanya charity shop itu ya. Kalau nggak salah namanya sedari-sedari gitu kalau nggak salah. Indonesia tuh ya, sedari-sedari. Iya di Indonesia ada itu namanya sedari-sedari itu. Beberapa juga ada charity shop. Mungkin belum terlalu apa ya, kayak belum jadi budaya gitu. Jadinya masih belum di permukaan itu. Oh Jadinya iya jadi orang-orang tuh belum pada tahu gitu. I see. Mungkin kalau misalnya ada kayak sebenarnya tuh kayak selebriti juga udah pernah nge-push kok yang kayak gitu. Siapa kalau Cuman mungkin karena masih sedikit ya, mungkin masih sedikit jadinya nggak yang kayak matahari gitu kan gambreng gitu kan, jadi kelihatan gitu sama orang gitu. Selebritinya siapa kalau yang biasanya concern masalah ini? Andin Aisyah biasanya tuh sangat concern tuh sama yang sustainability kayak eco-friendly fashion gitu-gitu sih. I see. Nah kalau Kemintang itu apa? Kalau Kemintang itu sebenarnya kita mau bikin memang bisnis yang beneran bisnis ya. Kalau kayak lemari lawas kan skalanya kecil ya Ci ya gitu. Terus aku juga pengennya growing lah, ada yang side bisnis lain yang emang bisa untuk bisnis gitu. Bisa untuk bisnis maksudnya nyari duit. Kalau misalnya di sini kan kayak hobi segitu aja gitu skalanya. Iya, jadi kayak tapi masih kayak sustainability juga yang diangkat gitu, Ji. Apa tuh berarti fashion? Kalau Kemintang ini memang dari bahannya sendiri ya. Dari bahannya kita pakai bahannya tencel itu. Yang pertama ya, yang produk pertamanya pakai tencel. Tencel itu apa ya? Tulisannya gimana? Terus dia dari ini sih, dari kayu kalau nggak salah. Bahan tencel. Oke. Terus proses pembuatannya itu juga sangat, dia udah memenuhi standar ramah lingkungan lah gitu. Iya. Jadi ini kayak, tapi ini baru berarti ya? Baru. Bahannya itu baru di launching tahun 2020 kalau nggak salah. I see. Iya. Itu. Jadi dia memang masih belum populer si bahan ini. Kan biasanya kalau kita mau kayak bahan yang ramah lingkungan kan biasanya pakai linen, rami atau pakai katun ya kan. Kayak gitu. Tapi memang untuk bahan-bahan seperti ini sih ada kekurangannya memang ya. Kalau bahan 100% dari bahan katun kan kayak gampang kusut gitu-gitu. Kadang-kadang ya memang agak-agak susah juga buat mengedukasinya ke masyarakat gitu loh. Kayak, oh ini bahannya cepat kusut ya Mbak ya gitu kadang-kadang gitu. Terus kok harganya mahal banget gitu. Ini emang import ya Mbak, kok mahal banget gitu. Padahal kan untuk bahannya sendiri kan memang sudah mahal karena prosesnya tadi itu kan. Iya. Gitu. Iya betul. Saya sendiri ini sih apa namanya ya?
kalau baju kan suka dibeliin istri gitu. Terus ada misalnya kayak baju putih kayak gitu kan, yang bahannya katun. Nah kalau dipakai keluar gitu ya kemana gitu, kayak nggak digosok kan jadinya kayak kusut atau padahal sebenarnya kan udah digosok gitu. Coba jadi kadang-kadang ini baju digosok apa enggak sih, jadi kayak curiga gitu. Ini digosok apa enggak gitu, disetrika apa enggak gitu. Gitu tuh emang cepet itu. Jadi kadang-kadang memang itu sih. Iya, jalan tengahnya kadang-kadang juga kalau koko juga gitu kan. Kalau koko tuh suka ada kan yang katun gitu kan. Dan itu kan jadi ya biasanya jadinya di-combine sih. Dan iya. Memang seperti itu sih kekurangannya ya, kalau misalnya untuk bahan-bahan yang eco-friendly lah kita bisa bilang. Makanya kan selama ini yang bahan-bahan yang biasa kita pakai umumnya itu kan ada campuran sedikit polinya gitu kan. Kayak berapa persen gitu, 5% atau berapa supaya nggak kusut itu tadi. Tapi kalau misalnya untuk kayak Kemintang memang kita pengen 100% gitu loh, Ji. 100% kayak dari proses pembuatannya juga, terus bahannya juga mudah terurai gitu. Jadi ketika nanti dibuang, bahannya ya sudah gitu, tetap bisa diurai sama lingkungan gitu. Jadi nggak kayak kalau misalnya bahan poli kan sampai ratusan tahun tuh. Jadi kayak pencemarannya juga sampai kemana-mana lah ya, sampai kita udah nggak ada juga masih ada sisanya. I see. Berarti memang apa ya? Motivasinya kalau Kak Irma sendiri memang udah kuat di situ ya, berarti ya, maksudnya dalam artian bukan hanya berangkat dari kesukaan terhadap berangkat mungkin dari lemari lawas tadi ya, kesukaan terhadap stylenya gitu ya, tapi kesini ketika bikin bisnis baru pun motifnya udah kayak concern ke lingkungannya, dari bahannya, sustainability kayak gitu ya. Iya benar. Terus sama satu lagi fair trade. Jadi kayak gimana ya, untuk pekerja-pekerjanya itu gimana supaya bisa dibayar dengan layak gitu loh, Ci. Makanya juga kita memperhitungkan dari situ kan, kenapa barangnya itu nggak semurah itu. Kalau misalnya di pabrikan biasa kan mungkin untuk kerjanya dibayar tidak layak ya dengan tenaganya mereka. Nah kalau bisa di sini tuh kita fair trade bisnis lah namanya gitu. Jadi kayak pekerjanya itu dibayar dengan layak gitu. Jadi nggak yang murah-murah banget. I Gitu see. Lalu apakah di Kemintang ini apa ya, marketnya udah oke sekarang atau udah banyak terjual dan lain-lain? Masih ini sih Ji, masih kita tuh kayak masih mensuplai ke store-store lokal gitu kan, kita produknya produk lokal nih. Kalau yang lemari lawas ini juga salah satu alasan sih bikin Kemintang, karena kan kalau lemari lawas sendiri kita produknya nggak lokal Indonesia gitu. Kalau misalnya si Kemintang ini kita mau produk Indonesia yang memang berkualitas gitu loh Ci. Jadi kita kayak suplainya awal-awal di store-store lokal gitu. Jadi kita taruh di situ sambil mengenalkan lah gitu. Sama masih nge-branding produknya sih kita. Kalau kita ngomongin yang style vintage atau lawas tadi kan meningkat gitu. Kalau saat ini orang concern terhadap fashion yang sustainability, yang lebih sustain kayak gitu, kayak yang dilakukan Kemintang, bahkan sampai ke apa ya istilahnya ya, ke produksinya ya tadi ya, kalau kita ngomongin fair trade kayak gitu, itu juga ceruk yang besar di Indonesia atau memang masih berkembang gitu? Masih baru mulai berkembang sih kalau aku bilang. Masih belum, masyarakatnya tuh masih suka dengan fast fashion sih Ji, kalau aku lihat. Jadi kayak masih belum bisa menghargai eco-friendly clothing gitu kalau aku lihat. Karena memang sih ini kayak tantangan ya, kita kayak melawan arus lah istilahnya di saat banyak banget fast fashion gitu kan, kita bikin yang kayak gini gitu Ji. Kadang-kadang ya itu jadi kayak dilema tersendiri juga sih buat aku gitu di situ. Terus kayak kemarin juga kan sempat bazar tuh ya kayak gitu, customernya banyak yang wah mahal ya gitu. Terus
oh ini memang si ini ya H&M ya atau apa gitu kok masih lebih mahal dari H&M gitu kan. Iya, iya. Maksudnya ya gitulah Ji. Challenge-nya memang edukasinya sangat perlu dikuatkan lagi gitu. Kalau misalnya dari kita sendiri. Sih, betul. Iya sih. Jadi kayaknya beberapa di podcast ini juga tuh aku sempat ngobrol ya dengan namanya tuh Bu, aduh lupa lagi namanya. Sambil aku cari. Dia pengajar fashion dan juga punya line gitu, line fashion. Aduh lupa lagi. Dari Ciputra, Surabaya gitu. Theo Warang, nama belakangnya Theo Warang, nama depannya siapa ya? Aduh, Bu Janet atau aduh lupa aku. Pokoknya adalah dia dia pengajar juga dan di podcast itu pada saat itu kita ngobrolin juga masalah fashion dan dia juga dia bikin fashion buat film juga, dia desainernya, dia ada film apa gitu aku lupa ya, film Indonesia gitu. Dan salah satunya dia bilang yang lagi berkembang terutama di masa pandemi adalah sustainability gitu di fashion juga gitu, karena dia bilang orang makin aware barangnya berasal dari mana gitu ya, bahannya dan juga berasal dari mana, dan itu membuat dan itu lagi naik lah selama pandemi, terutama selama pandemi. Di trigger ya pandemi, kesehatan dan segala macam, jadi mulai concern ke situ. Bahkan dia bilang beberapa brand besar juga ada produksinya yang mulai mengarah ke sana gitu, atau dibikin section khusus. Jadi misalnya kayak aku nggak tahu kayak H&M atau apa, barangkali dia ada yang common gitu, terus ada yang kayak lebih mendukung gitu, dan itu jadi campaign juga gitu. Walaupun kalau ke industri besar, aku juga kadang-kadang suka curiga itu sebenarnya motif kah? Misalnya kayak Kak Irma ini kan tadi memang kayak motifnya memang bergerak di situ gitu. Tapi kalau industri besar kadang-kadang aku juga curiga ini janjian style apa ya? Cara marketing doang gitu. Iya benar. Memang sekarang lagi banyak juga yang lagi campaign untuk masalah sustainability sih, produk-produk yang besar itu Ji. Tapi memang itu benar niatan dari ininya apa enggak gitu. Iya kan? Itu pun yang masih dipertanyakan, sekedar campaign doang mungkin. Oh ya ini udah ada namanya Janet Theo Warang ya. Nama fashion dia tuh Allegra Jane. Lumayan ini juga sih dia sebagai pengajar dan juga fashion designer dia oke sih, banyak sharing kayak gitu-gitu. Dan salah satunya point out masalah itu fashion sustainability. Nah berarti kalau aku lihat ya sebenarnya kelihatannya karena compete-nya di market atau kompetisinya di segmen yang beririsan dengan yang tadi yang penyuka fast fashion ya. Jadi kalau pameran, kalau barang di sana ya pasti akan kalah sih gitu kan. Iya. Mungkin harus apa ya? Harus ngebangun brand dulu gitu ya, dan pamerannya di yang sejenis gitu, jadinya kan orangnya udah suka. Iya benar. Mungkin itu aku salah juga kali ya, ada ya namanya ngebangun bisnis kan pasti ada eksperimennya lah ya Ji ya, kayak mungkin aku harus kalau misalnya kayak gitu ke komunitas itu sih sebenarnya harusnya kan, kalau komunitas itu lebih loyal lah gitu untuk kan mereka udah aware juga masalah-masalah sustainability, mungkin lebih mudah lah nge-reach-nya gitu. Ya gitu, mungkin belum dapet aja gitu, kayak awal-awal Mari Lawas kan gitu juga Ji, kayak kok susah ya gitu, tapi ketika udah dapet tipping point-nya itu udah dapet nih marketnya, udah cepet aja gitu. Ini kan masih di awal-awal, mungkin masih belum dapet yang pas gitu loh. Iya. Kalau lemari lawas kan tadi lawas lah atau vintage gitu kan. Itu bener nggak kecurigaan aku tadi atau dugaan bahwa ada band Indonesia yang ngambil juga dari lemari lawas ya? Band
sutradara sih yang atau Tara Basro lah ya. Kalau saya untuk selebriti yang sering belanja, terus Eva Celia gitu. Tapi kalau band itu band apa ya? Mungkin kadang-kadang aku juga suka nggak ngeh juga kalau itu. Oh, jadi kayak Tara Basro dan juga tadi Eva Celia. Eva Celia itu yang anaknya itu ya, siapa namanya? Sophia Sophia Latjuba. Latjuba ya. Dia juga sangat aware itu masalah sustainability, eco-friendly gitu-gitu dia. Sangat aware banget. I see. Harusnya Makanya dia dimintain juga, itu aja tuh endorse. Iya. Iya, udah sempet juga sih mikir-mikir buat montak. Buat apa? Ya, berarti kalau Kemintang ini brand baru dengan tim yang sama atau berbeda lagi tadi? Timnya masih sama sih, Ji. Cuman brandnya aja ya dibedain gitu. Oke. Ya menarik sih sebenarnya. Tapi memang apa ya, niche ya. Mungkin di Indonesia tadi sih masih nyarinya yang murah lah ya. Iya. Mungkin nanti ketika Indonesia sudah menjadi negara maju kali ya, baru orangnya nggak terlalu memikirkan harga kali ya. Udah lebih aware. Pantes, aku tuh sebulan yang lalu ke Korea kan. Nah terus out of the blue ketemu sama lagi di stasiun gitu, abis ngulik-ngulik ke pasar Lowak gitu lah ya, di stasiun tuh ketemu sama orang Kanada. Sama orang Kanada tiba-tiba dia reach out pamer sepatunya gitu lah. Gue dapet nih sepatu apalah gitu, sepatu kayak gini gitu loh. Terus kenalan, lu dari mana gini. Nah, ternyata dia tuh bisnisnya adalah nge-supply barang-barang lawas ya, barang-barang vintage itu dari market Korea, dari Korea ke negara-negara lain, ke Asia Tenggara gitu ya. Malaysia, Singapura kayak gitu. Terus aku nanya, Indonesia juga enggak gitu. Oh, Indonesia jelek, dia bilang marketnya kayak gitu, nggak ada yang nampung gitu, dia bilang kayak gitu. Oh iya gitu kan. Jadi padahal aku cari, perasaan banyak juga thrift shop atau apa, tapi mungkin stylenya beda kali ya. Tadi yang dia maksud vintage tadi atau barang lawasnya itu yang ada value-nya ya, bukan cuma sekedar second hand ya gitu. Karena kalau menurut dia di Korea itu ininya banyak gitu, barang-barang lawasnya banyak yang masih oke kayak gitu, sehingga dia ekspor ke. Jadi dia orang Kanada tapi bisnisnya jualan barang Korea ke Singapura sama Malaysia dia bilang kayak gitu. Lucu juga ya. Lucu banget gitu sih. Sayangnya aku nggak tukeran kontak tuh. Jadi hanya sekedar ketemu di stasiun, terus kita naik kereta bareng, terus aku turun duluan, jadi udah langsung cabut aja. Ternyata memang mungkin harusnya brandnya lemari lawas juga ada brand Malaysianya mungkin ya. Iya. Ya mungkin ya mudah-mudahan Ci bisa mengembangkan lagi. Lemari lawas bisa sampai kemana. Iya. Sebenarnya kepikiran juga sih buat kayak lemari lawas, kan jualan batik-batik lawas dan kebaya-kebaya lawas juga ya Ji ya. Banyak juga customernya udah sampai di US gitu kan, kayak Kanada gitu juga banyak, Eropa gitu, Belanda ya khususnya mungkin yang punya hubungan erat dengan Indonesia gitu. Kalau misalnya punya toko gitu kayak di Belanda atau di US gitu kan menarik juga tuh lawas Indonesia gitu. Oh iya, betul. Itu kayaknya menarik banget sih. Ada rencana mengarah ke sana? Ada, tapi nggak tahu ya kapan. belum nanti ketika udah dapet mungkin udah dapet modalnya gitu untuk mengembangkan, ya akan dikembangkan. Iya sih, itu kayaknya lebih prospektif sih maksudnya. Oke, ada brand Indonesia tapi kita punya toko spesifik besarnya di mana gitu ya, di US gitu. Iya bener, dan bukan kebaya, nggak tahu itu stylenya apa ya, kayak kebaya kayak Belanda pakai itu kayaknya juga banyak juga ya, kalau ngelihat foto-foto lama gitu kan, kayak orang bule Belanda pakai stylenya juga kayak style Indonesia ya, atau kebalik ya, Indonesia nyontoh ke sana juga ya. Itu menarik sih. Iya, ya mudah-mudahan nanti suatu saat nanti lah kita bisa bikin toko di
luar gitu kan, Iya. jualan kayak batik-batik lawasnya, kebaya-kebaya lawas. Soalnya Indonesia ini kayak budayanya banyak tapi kok belum dikenal orang gitu loh masalahnya. Betul. Orang tuh lebih kenal kayak Thailand malah dibandingkan Indonesia. Iya kan, kayak filmnya juga kan Indonesia belum Iya sih. terlalu itu. Kayaknya karena kita belum ngekspor budayanya gitu. Kalau kayak Korea atau Thailand kan udah dengan film atau dengan kalau Korea mungkin dengan musiknya juga mereka ngekspor budayanya keluar gitu. Sehingga yang dibeli bukan cuman barang-barang industrinya tapi juga stylenya kan, budayanya gitu. Baru tadi pagi saya cerita ke ini, ketika saya ke Korea kemarin, istri saya nitipnya adalah nitip mangkok dan peralatan makan Korea gitu. Itu aneh banget kan, maksudnya kenapa nitipnya peralatan makan dia, emang kita mau apa gitu. Bukan kayak berarti kan gara-gara sering ngelihat di medianya gitu, di TV atau di serinya atau di filmnya, orang jadi kebawa gitu. Nah kayaknya kalau yang Indonesia belum sampai ke ngekspor budayanya, jadi ya oke, batik dikenal tapi belum kali ada yang suka bagus gitu, tapi belum sampai pengen gara-gara ngelihat siapa kayak gitu, itu kan belum sampai lah. Iya. harus ini. Iya, memang kalau lihat Korea itu memang dia pinter banget sih, jadi kayak memasukkan sesuatu di film gitu loh, kayak makanannya kayak atau budayanya kayak dia itu kayak menyisipkannya itu bisa aja gitu, jadi orang tuh tertarik buat membeli makanannya atau apanya gitulah, budayanya itu. Kalau di Indonesia mungkin karena belum banyak gitulah. Kalau kayak kita lihat, kalau India sih memang sudah lama sekali ya. Kalau Korea kan masih baru-baru. Memang harus kayak perfilman gitu harus sering banget memproduksi film. Kalau misalnya kayak India gitu kan, mereka walaupun jelek gitu banyak banget gitu filmnya. Pasti ada yang bagusnya gitu kan. Kalau misalnya Indonesia mungkin orangnya masih sedikit yang paling itu aja kan. Kalau di industri perfilman Joko Anwar atau siapa gitu kan. Timo segala macam gitu kan, masih dikit lah. Kamila Andini masih dikit yang memang di industri perfilman, baru mau mulai lagi gitu. Oke. Nah, dan kalau dari balik lagi ke bisnisnya, kalau di Lemari Lawas atau di Kemintang, terutama mungkin di Lemari Lawas ya, apakah ada irisan juga tuh dengan industri film gitu? Kan kalau aku lihat juga banyak juga film-film Indonesia baru ya, tapi ngambil setting lampau gitu kan, ngambil setting 70-an, 80-an. Apakah pernah jadi misalnya ininya gitu, suppliernya gitu? Kayak belum sih Ji, ya kita pengennya sih memasuki industri itu supaya bisa supply gitu. Kan sudah ada beberapa gitu kan, nanti kalau misalnya memang networking-nya harus iniin lagi sih, digalakan lagi. Jadi biar bisa masuk ke industri itu. I see. Nah, tadi juga ya aku sempat tanya di awal gitu, atau aku sempat mention di awal, baru-baru ini atau mungkin setahun yang lalu ya, bikin juga namanya Percain gitu. Itu apalagi tuh? Nah, kalau Percain ini memang aku pengen bikin startup untuk apa ya? Jadi kalau misalnya orang mau servis apa gitu tuh di sini memang kayak sustainability juga gitu misinya. Jadi kalau misalnya orang ada baju yang lama mau diperbaiki gitu, kita menyediakan servisnya gitu, atau jam yang sudah rusak ya kita bisa memperbaiki di sini gitu. Makanya kita tuh sekarang lagi tahap mau ngumpulin data-data kayak tukang servis jam, tukang sol gitu kan. Kan kadang-kadang kita nggak tahu kan, mereka biasanya suka mangkal, terus adanya di pasar gitu-gitu kan, Ji. Jadinya kan harus ke pasar dulu. Kalau misalnya ada platform yang bisa menyediakan kan lebih gampang, apalagi orang-orang sekarang sibuk gitu loh.
Misalnya, sepatunya rusak nih atau apa gitu kan bisa langsung dari platformnya kita gitu sih pengennya. I see. Dan spesifik masih di bidangnya fashion berarti ya? Walaupun ada turunannya kayak jam tangan yang kayak gitu-gitu juga ya? Iya, masih fashion sih. I see. Dan ini pengennya stylenya kayak startup gitu ya berarti ya? Kalau yang khusus yang Iya, terbaru ini? Iya, kayak startup. Kalau misalnya, aku ngelihatnya sih kalau kita perlu ojek kan, Gojek gitu ya. Yeah. Kalau misalnya kita mau perbaikin sesuatu gitu, kayak baju butuh ada yang dipermak atau apa gitu kita gitu sih. Oh, I see. Menarik sih, menarik. Kayaknya belum ada ya. Kalau kayak apa sejasa gitu yang udah cukup gede itu kan jasa in general dan lebih banyak dipakai untuk kayak pertukangan ya, kayak servis AC, renov rumah yang kayak gitu-gitu kan ya. Tapi kalau yang perintilan, iya sih, tukang sol sepatu depan rumah saya juga kayaknya udah mulai jarang, udah nggak pernah denger lagi ya. Tukang sol sepatu Iya, keliling. nanti kan untuk generasi benar-benar untuk generasi nantinya kan kita kayak yang affordable nih di mana nyarinya gitu kan. Kalau misalnya ada platform kayak gini kan mungkin orang lebih gampang dari rumah aja ngerjainnya gitu kan. Nggak perlu ke mana gitu kan, ke pasar atau kemana gitu buat yang kecil-kecil gitu. Iya, itu menarik sih, dan tema besarnya masih tetap di itu ya, sustainability juga ya, artinya bukan sekedar orang barangnya rusak atau bajunya rusak atau apa rusak itu buang gitu ya, beli baru, tapi diperpanjang usianya lah ya dengan percayain gitu ya. Iya, benar. Gitu. Terus aku lihat kan ngikut 1000 startup ya. Gimana pengalamannya tuh? Iya, 1000 startup. Wah, ini banget sih kalau untuk acaranya ketat banget ya, Ji. Bentar-bentar udah kayak kejar-kejaran gitu loh. harus gini, harus sudah mencapai target MVP-nya, harus sudah ini gitu. Ya, bagus juga sih pengalamannya. Kita kan bisa sharing-sharing dengan orang yang udah memang berpengalaman di startup ya. Gitu. Jadi seru banget sih, sampai akan sebenarnya punya ide itu tuh sendiri tuh awalnya kan. Nah, dapet timnya juga dari 1000 startup. Jadi kayak untuk orang IT-nya, untuk hipsternya ya, yang untuk tampilan user UI UX-nya gitu. Oh, jadi di 1000 startup itu juga mempertemukan ini ya, istilahnya tuh hustler-nya ya, hustler dengan hipster dengan hacker kayak gitu ya. Oh, berarti ketika daftar belum sebagai tim tuh, masih sendiri aja, masih ya, bisa masih sendiri. Jadi aku ketemu si hipster sama hackernya tuh pas di 1000 startup gitu. Jadi sekarang itu aku ada 6 kalau nggak salah sekarang. Dan itu karena ada event lalu ketemu atau di matchmaking? Memang programnya untuk matchmaking gitu? Enggak sih, kan ada kayak mereka itu ada acaranya ya, ketemu gitu di situ. Terus misalnya kayak aku kan sebagai hustler gitu menceritakan ideku apa, siapa yang akan tertarik di bisnis aku gitu, nanti mereka bergabung tuh. Oh, I see. Tapi kebanyakan ini ya anak-anak muda ya. Iya, banyaknya anak-anak muda itu juga. Aku tua sendiri ya gitu di sini, kayak yang ikutan tuh kayak yang kelahiran 2000 gitu. Wah, udah jauh banget, tapi ya udahlah, nggak apa-apa pengalamannya. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya kan, karena kalau aku kan ada grup juga ya, grup WA anak-anak startup Bandung, dan kebanyakan di situ tuh usianya ya sepantaran kita lah kurang lebih gitu ya, di angkatan, bahkan banyak yang lebih senior juga gitu. Jadi kalau buat jokesnya mereka suka bilangnya adalah kalau ngelihat data gitu ya, rata-rata founder startup sukses tuh justru 40-an gitu. Jadi kadang-kadang orang suka bilang, oh ya startup
kayak startup bisnis itu adalah permainan anak muda gitu ya, umur 20-an dan segala macam. Tapi kalau kita ngeliat in average gitu, bahkan di dunia terutama ya justru malah masih di atas kita gitu sih. Ya, sebagai penghibur diri sebenarnya. Iya benar-benar, soalnya emang banyaknya anak-anak muda yang ikutan startup. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin nanti aku akan rekomendasiin juga karena aku ada beberapa teman-teman yang bikin program yang nggak kalah keren sih. Dari 1000 startup juga ya, yang ini yang bisa yang bisa akselerasi si Percain juga gitu. Tapi itu idenya menarik sih. Kayaknya memang belum ini deh. Belum ada ya kayaknya ya. Belum ada, makanya aku bikin. Iya. Dan toko jeans juga yang bisa nambel. Misalnya jeans, aku sering bermasalah dengan jeans ya. Yang bisa benar. nambel itu juga makin hilang deh. Dulu suka ada kalau di Bandung di Taman Sari dulu ada, sekarang tuh udah nggak ada. Jadi di mana ya? Jadi agak susah juga harus kalau mau nyari. Iya. Menarik. Iya benar. Kalau di 1000 startup itu sebenarnya kalau udah ada timnya juga boleh masuk. Jadi kayak ikutan gitu, mendaftar gitu. Kalau ada tim juga bisa. Oke. Nah terus dari 3 ini rencana ke depan gimana nih Kak? Mau apa yang lagi dikembangin baru kah atau lagi approach kemana, lagi networking kemana, atau lagi mau bikin toko di New York tadi yang dalam jangka waktu dekat ini? Sementara kayak mau paling nge-rebranding ke Mintang ya, sama lemari lawas sih masih gini sih, nyari source yang lebih banyak gitu. Memang source-nya sih yang challenging kalau lemari lawas. Terus kalau untuk Percain sih masih ya tahap mengumpulkan data itu tadi. I see. Tapi statusnya udah launching yang Percain ini? Kalau untuk aplikasinya belum, karena kan kita mau lihat dulu kan traction-nya di web gimana. Jadi kayak masih mau bikin project-project gitu. Oh iya. Nah ini juga ya, tadi mungkin kelewat nanyanya gitu ya. Jurusan kan teknik fisika, lab-nya instrumen ya, berarti lab-nya Indi atau apa waktu Lab-nya itu sama Pak Hermawan, komputasi. Komputasi material. Kalau bisa ya direlasikan yang dipelajari dulu dengan yang sekarang dilakukan itu apa? Ya nggak tahu juga sih Ji, ya mudah-mudahan nanti ada korelasinya ya. Memang jauh sekali gitu, tapi ya itulah hidup, kadang-kadang kita nggak bisa ada di satu state aja supaya bisa growing gitu. Iya. Tapi mungkin material ya, sama-sama berurusan dengan material ya. Iya benar, masih ada hubungannya lah sedikit-sedikit, gimana tensel itu dibikinnya gimana gitu kan. Oh materialnya apa aja gitu. Unsur-unsurnya gitu yang ada di situ ya. Itulah Ci. Ya, oke deh Kak kalau kayak gitu. Ada lagi Kak yang ingin disampaikan gitu ceritanya sebelum aku closing? Mungkin kalau membangun bisnis dengan penuh kesadaran aja lah kita pengennya apa gitu. Kalau misalnya kayak aku gini memang penuh kesadaran, tapi ya kadang-kadang ada pergolakan batin juga gitu. Kita masih tetap pengen di fisik kita ini, apakah kita mau nyari duit gitu kan. Kadang-kadang kayak gini kan, kalau misalnya aku gini kan, kok membuat customer kita konsumtif ya gitu kan. Kadang-kadang jadi kayak itu sih perang batin juga. Kadang-kadang. Iya sih. Harusnya kan lebih kayak minimalis aja gitu. Tapi kok kita membuat orang konsumtif gitu, ya udahlah. Tapi kita butuh duit juga gitu kan. Iya betul. Iya sih, semua bisnis ada ininya ya, ada dilemanya lah ya. Bahkan tadi dengan bisnis dengan mission pun ya kayak slow fashion ini, tapi ya di sisi lain oke lah kita berkontribusi terhadap lingkungan dengan menggunakan fashion yang lebih sustain atau upcycle gitu ya.
tapi juga men-trigger orang untuk konsumtif juga ya, benar. Jadi kan Benar ya itu. betul. Ada dilemanya sih. Dan tapi menurutku sih apa ya? Kalau buat aku sendiri kadang-kadang kita ini sih harus berpegang pada entah itu pembenaran atau ya memang kita harus stick sama yang kita mau lakukan gitu. Contoh aku sama istriku tuh ada bisnis di bidang pendidikan, nggak pendidikan per se sih, tapi les-lesan lah gampangnya ya, bimbel privat yang kayak gitu-gitu. Itu juga kita seringkali mengalami dilema dan diskusi dalam menjalankannya gitu. Bahwa bisnis ini ada kan karena pendidikan di sekolah nggak benar gitu kan. Kalau seandainya pendidikan di sekolahnya bagus, anak-anak nggak perlu les lagi di rumah gitu kan, belajar aja dari sekolah dan tidak mencerminkan apa ya, tidak menuntut kompetisi di sekolah, justru tempat belajar bukan tempat kompetisi gitu. Tapi ya lagi-lagi entah pembenaran, entah batas pengaminan kita, ya paling nggak kita berkontribusi di satu hal lah, anak-anak jadi nggak terlalu ketinggalan gitu, atau ya tetap bisa belajar lebih ini gitu. Mungkin juga di slow fashion juga kayak gitu ya, ada dilema di situnya ya, tapi iya benar kayak gitu. Tapi mendukung lingkungannya ya. Keren. Oke deh Kak, thank you atas waktunya nih. Thank you udah ngobrol-ngobrol, walaupun ya aku banyak kurangnya tadi menyampaikan, ya mudah-mudahan bisa ditangkap lah buat penontonnya Panji. Dapat knowledge banyak sih aku sendiri, dapat insight banyak ya terkait dengan slow fashion, terkait dengan misi sosialnya, lingkungannya. Aku baru karena aku nggak, mungkin karena berangkatnya dari industri ya kita ya, jadi nggak terlalu aware terhadap isu lingkungan gitu kadang-kadang. Tapi menarik banget buat aku pribadi, mudah-mudahan juga menarik buat yang dengar. Terima kasih sekali lagi Kak Irma. Terima kasih juga yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.